Hai, di pelajaran manajemen pemasaran ini, kelompok kami ingin mempresentasikan tentang identifying market segment and target. Dan kelompok kami beranggotakan Raihan Ramadan, Regita Melia Putri Dewi, Abdillah Hussein, Rafid Al-Ayubi. Dan saya Raihan Ramadan dengan NIM 2019-758 akan memulai presentasi ini. Yang pertama itu ada basis for segmenting consumer market, yaitu segmen pasar kelompok pelanggan yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang sama. Basis segmentation customer market yaitu ada 4. Yang pertama geographic segmentation, ada demographic segmentation, physiographic segmentation, behavioral segmentation. Oke, kita langsung ke geographic segmentation. Geographic segmentation yaitu dalam segmentasi ini, pasar dibagi menjadi beberapa bagian geografis seperti negara, wilayah, kota, dan desa. Area geografis yang dipandang potensial dan menguntungkan akan ditargetkan oleh perusahaan. Contohnya itu misalkan kita menjualkan baju penghangat badan. Itu kita juga harus memikirkan kayak yang cocok dijual tuh kayak di tempat dimana sih. Kan kita harus menjual di tempat yang dingin. Jadi kayak baju ini tuh cocok di daerah yang dingin, kayak misalkan kayak di Bogor, di Bandung. Itu cocok sekali, kayak misalkan kita ngejual itu pasti laku. Itu contoh dari geographic segmentation. Melihat dari kayak sisi wilayah, kota, desa, geografis yang dipandang potensial dan menguntungkan. Terus selanjutnya itu ada demographic segmentation. Demographic segmentation itu ada terdiri dari 6. Yang pertama itu ada age and life cycle stage. Yang kedua ada life stage, yang ketiga ada gender, yang keempat ada income, yang kelima ada generation, dan yang keenam ada race and culture. Langsung aja kita ke age and life cycle stage. Age and life cycle stage, keinginan konsumen dan kemampuan berubah sesuai dengan usia. Contohnya itu misalkan kita kayak pasta gigi. Pasta gigi itu kan ada yang untuk anak-anak, ada yang dewasa. Dan yang di situ tuh kita mempunyai target kayak misalkan yang anak-anak untuk pasta gigi yang khusus anak-anak dan yang kedua juga ada segmennya ke dewasa, jadi kayak ada odol yang buat dewasa. Terus juga contohnya juga ada kayak Pampers itu juga ada banyak modelnya kayak buat anak bayi, ada yang buat dewasa. Jadi egg and life cycle stack itu keinginan konsumen dan kemampuan berubah sesuai dengan usia. Jadi pasar-pasarnya tuh kayak ada sesuai umur dan kayak kemampuan sesuai usia. Jadi kayak bisa kayak seperti tadi pasta gigi, ada yang kemampuannya kayak buat anak kecil sama yang dewasa. Saya Regita Media, NIM 2019-770 akan melanjutkan presentasi tentang demographic segmentation, yaitu generation. Setiap generasi atau kelompok sangat dipengaruhi oleh masa di mana ia tumbuh, seperti musik, film, politik, dan peristiwa-peristiwa yang menentukan pada periode itu. Pemasar dapat mencoba mengembangkan produk dan layanan yang secara unik memenuhi minat atau kebutuhan tertentu dari target generasi. Dalam hal ini, generasi dibagi menjadi 4, dari yang tertua hingga yang termuda. Pertama, silent generation. Mereka yang lahir antara tahun 1925 sampai 1945 adalah mendefinisikan ulang apa arti usia tua. Terdapat banyak tokoh-tokoh pejuang hak sipil. Disebut silent karena orang lebih fokus bekerja daripada beraktivitas dan mematuhi norma sosial. Kebanyakan orang tumbuh dengan rasa takut untuk berpendapat karena dianggap berbahaya. Generasi ini relatif kecil karena ketidakstabilan ekonomi dan masa perang membuat orang lebih sedikit yang mendambakan anak. Biasanya, di silent generation, banyak orang yang sudah memasuki usia kronologis menempatkan mereka dalam kategori ini tidak melihat kalau diri mereka tua. Jadi, mereka merasa lebih muda dari usia mereka yang sebenarnya. Lalu yang kedua, ada baby boomers. Mereka yang lahir di antara tahun 1946 sampai 1964. Baby boom merajuk pada kadar kelahiran yang tinggi selepas Perang Dunia II. Sewaktu peperangan, ramai pasangan
menangguhkan kelahiran disebabkan faktor kesusahan semasa perang. Mereka adalah kelompok generasi yang idealis. Generasi ini hidup mandiri dan tidak lagi terlalu bergantung kepada keluarga. Mereka merasa muda kembali, 50 is the new 30, dan mereka menyukai untuk membeli barang, mau berpindah brand, menggunakan teknologi, dan sosial media. Selanjutnya ada Gen X. Mereka yang lahir di antara tahun 1964 sampai 1978. Lebih menerima keberagaman sosial dan ras. Teknologi sangat berpengaruh terhadap cara hidup dan bekerja. Generation X ini lahir dari generasi baby boomers yang kuat bekerja, waspada akan barang palsu atau tiruan. Contohnya Gen X itu ada popularitas Kurt Cobain, band rock Nirvana, dan gaya hidup yang digambarkan dalam kritik yang dipuji. Lalu ada film slacker, menyebabkan penggunaan istilah seperti grunge dan slacker untuk menandai Gen X ketika mereka remaja dan dewasa muda. Makanya Gen X ini sering disebut dengan MTV Generation, menggemari musik grunge atau alternative rock dan hip hop. Dan Gen X ini menghargai kemandirian dan kemampuan untuk menangani keadaan apapun. Berbeda dengan Gen Y yang lebih optimis dan berorientasi tim. Gen X lebih pragmatis dan individualitis. Sebagai konsumen, mereka waspada terhadap hype dan nada yang tampaknya tidak otentik. Yang terakhir ada generasi Y atau milenium. Mereka yang lahir di antara tahun 1977 sampai 1994, dikenal juga dengan eco boomers atau digital native. Sejak kecil sudah bermain komputer, mengeksplor internet, download musik, chatting, sosial media, dan mengunggah ide dan pengalaman mereka secara online. Tumbuh saat masa krisis ekonomi, turn off kepada hard selling sehingga pemasaran menggunakan student ambassador, street team, dan cool event. Generasi yang selalu dicari dan dinambakan oleh para pemasar dan brand. Milenium selalu terhubung, berubah-ubah, tetapi mereka sanggup memberi pengaruh sebagai penentu tren. Namun mereka dapat memperkuat brand atau sebaliknya menghancurkan brand. Karena anggota Gen Y sering dimatikan oleh praktik branding terbuka dan penjualan keras, pemasar telah mencoba berbagai pendekatan untuk mencapai dan membujuk mereka. Pertimbangan taktik pengalaman yang banyak digunakan ini yaitu duta besar mahasiswa atau brand ambassador mahasiswa, seperti perusahaan Red Bull yang meminta mahasiswa-mahasiswa untuk menjadi brand ambasadornya untuk mendistribusikan sampel, meneliti tren minum, merancang inisiatif pemasaran di kampus, dan menulis cerita untuk surat kabar mahasiswa. American Eagle adalah salah satu contoh di antara merek-merek lain yang juga telah mengembangkan program brand ambassador kampus yang luas. Setelah generation ada race and culture. Pemasaran multikultural atau multicultural marketing menyadari bahwa ras dan budaya yang berbeda memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda pula. Pemasar harus meninjau dari segi norma, bahasa, buying habits, dan penjualan dari pasar multikultural. Media channel, pesan pemasaran pun berbeda. Terdapat 3 pasar multikultural yang terbesar, yaitu Hispanic Americans, African Americans, dan Asian Americans. American Hispanic. Kaum minoritas terbesar atau setengah dari pertumbuhan populasi US 2000 sampai 2010. Diprediksikan akan menjadi pasar terbesar ke-9 jika menjadi negara terpisah. Segmen ini masih muda, usia rata-rata warga Hispanic American adalah 27, tepatnya di tengah rentang usia milenium 18 hingga 34 yang sangat dinambakan. Brand loyal dan peduli terhadap kualitas produk. Terkenal mempercayai semboyan "You get what you pay for".
pengiklan harus berhati-hati dalam berbahasa, karena ada yang prefer English atau Spanish. Lebih aktif dengan teknologi handphone dan sosial media dibanding generasi lain pada umumnya. Pemasar menjangkau orang Amerika keturunan Hispanik dengan promosi, iklan, dan situs web yang ditargetkan, tetapi mereka perlu menangkap nuansa tren budaya dan pasar. Lalu ada Asian American. Asia mengacu pada orang-orang yang berasal dari suku asli Timur Jauh, Asia Tenggara atau anak benua India. 6 negara mewakili 79% populasi Asia Amerika, yaitu Cina, Filipina, India, Vietnam, Korea, dan Jepang. Keragaman identitas nasional ini membatasi efektivitas daya tarik pemasaran pan-Asia, misalnya dalam hal tren makanan umum. Kayak orang Jepang lebih suka makanan mentah daripada orang Cina. Lalu ada orang Korea yang lebih menyukai makanan pedas dan minuman yang lebih banyak alkoholnya daripada orang Indonesia. Lalu ada orang Filipina yang menjadi yang paling orang Amerika dan orang Vietnam yang paling tidak orang Amerika dalam hal pilihan makanan. Disebut invisible market karena proporsinya paling kecil dibandingkan dengan Hispanic dan African American. Pasar itu secara tradisional menerima sebagian kecil dari total pengeluaran pemasaran multikultural total perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Lebih brand conscious, namun paling tidak loyal terhadap brand, peduli terhadap pikiran dan perkataan orang lain, sehingga menjadi sasaran tepat untuk luxury brand, menggunakan internet dalam kesehariannya. Nama saya Adillah Husain, NIM 2019-798. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang bab 9, Race and Culture, yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Yang selanjutnya ada African Americans. Yang pertama, memiliki peranan besar dalam ekonomi, sosial, budaya dalam kehidupan US, berkontribusi dalam penemuan seni, musik, pencapaian olahraga, fashion, dan literatur. Yang kedua, paling peduli terhadap fashion dan sangat pemilih dan peduli terhadap kualitas. Yang ketiga, jarang mau berpindah ke brand yang tidak dikenal. Dan yang terakhir, 3/4 populasinya memiliki akun di sosial media, terutama di Twitter. Berdasarkan temuan survei, orang Afrika Amerika adalah yang paling sadar mode dari semua kelompok ras dan etnis, tetapi sangat termotivasi oleh kualitas dan seleksi. Mereka juga cenderung dipengaruhi oleh anak-anak mereka ketika memilih suatu produk dan kecil kemungkinannya untuk membeli merek yang tidak dikenal. Orang Afrika Amerika menonton televisi dan mendengarkan radio lebih dari kelompok lain dan merupakan pengguna berat data seluler. Hampir 3/4 memiliki profil di lebih dari suatu jejaring sosial, dengan Twitter yang sangat populer. Berikutnya ada psikografi segmentation. Psikografi adalah ilmu menggunakan psikologi dan demografi untuk lebih memahami konsumen. Dalam segmentasi psikografis, pembeli dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan ciri-ciri psikologis atau kepribadian. Yang pertama, psychological atau personality traits, kelakuan psikologis atau personalitas. Yang kedua, lifestyle atau gaya hidup. Dan yang terakhir adalah values atau nilai-nilai. Orang-orang dalam kelompok demografis yang sama dapat menunjukkan profil psikologis yang sangat berbeda. Yang selanjutnya adalah behavior segmentation.
Pemasar membagi pembeli menjadi kelompok-kelompok berdasarkan pengetahuan mereka tentang sikap terhadap penggunaan atau tanggapan terhadap suatu produk. Needs and benefit, atau bisa disebut kebutuhan dan manfaat. Mengidentifikasi tentang segmen pasar yang berbeda dengan implikasi pemasaran yang jelas. Misalnya, Constellation Brand mengidentifikasikan 6 segmen manfaat yang berbeda di pasar anggur premium Amerika Serikat dengan $5,50 per botol dan lebih tinggi. Yang pertama ada enthusiast atau penggemar, 12% dari pasar. Dengan contoh, Squing Betina mendapatkan rata-rata mereka adalah sekitar $76.000 per tahun. Sekitar 3% adalah penggemar mewah, yang condong lebih banyak laki-laki dengan penghasilan lebih tinggi. Yang kedua, image seekers atau pencari gambar, 20% dari pasar. Satu-satunya segmen yang melintir pria dengan usia rata-rata 35 tahun. Mereka menemukan anggur pada dasarnya sebagai rencana untuk mengatakan siapa mereka, dan mereka bersedia membayar lebih untuk memastikan mereka mendapatkan botol yang tepat. Yang ketiga, savvy shopper atau pembeli cerdas, 15% dari pasar. Dengan contoh, mereka suka berbelanja dan percaya mereka tidak perlu menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan sebotol anggur yang baik. Senang menggunakan bin murah. Yang keempat, tradisionalis atau tradisional, 16% dari pasar. Dengan contoh, dengan nilai-nilai yang sangat tradisional, mereka suka membeli merek yang pernah mereka dengar dan dari kilang anggur yang telah ada sejak lama. Usia rata-rata mereka adalah 50 tahun dan mereka adalah 68% perempuan. Shipper yang puas, 14% dari pasar, tidak tahu banyak tentang anggur. Mereka cenderung membeli merek yang sama, sekitar setengah dari yang mereka minum. Yang terakhir adalah overwhelmed atau kelebihan, 23% dari pasar. Target pasar yang berpotensi menarik mereka merasa membeli anggur membingungkan. Selanjutnya ada user and usage related variable. Di sini ada 6 contoh atau 6 bagian. Yang pertama ada occasion, yang kedua user status, yang ketiga usage rate, yang keempat attitude, yang kelima loyalty status, yang keenam atau yang terakhir buyer rate stage. Lanjut, occasion atau kesempatan. Kita dapat membedakan pembeli berdasarkan kesempatan ketika mereka mengembangkan suatu kebutuhan, membeli suatu produk, atau menggunakan suatu produk. Misalnya, perjalanan udara dipicu oleh acara-acara yang berkaitan dengan bisnis, hiburan, atau keluarga. Segmentasi acara dapat membantu memperluas penggunaan produk. Seperti itu. Yang kedua ada user status, status penggunaan. Kunci untuk menarik penggunaan potensial atau bahkan yang bukan penggunaan adalah memahami alasan yang tidak mereka gunakan. Apakah mereka memiliki sikap, keyakinan, atau perilaku yang dalam atau hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang produk atau manfaat merek. Setiap produk memiliki non-penggunaan, mantan penggunaan, penggunaan potensial, penggunaan pertama kali, dan penggunaan reguler. Bank darah tidak bisa hanya mengandalkan donor biasa untuk memasok darah. Mereka juga harus merekrut donor baru pertama dan menghubungi mantan donor masing-masing dengan strategi pemasaran yang berbeda. Lanjut. Yang ketiga, usage rate, tingkat penggunaan.
Masalah potensial bagaimanapun adalah bahwa penggunaan berat sering sangat loyal terhadap satu merek atau tidak pernah setia pada merek apapun dan selalu mencari harga terendah. Mereka juga mungkin memiliki lebih sedikit ruang untuk memperluas pembelian dan konsumsi mereka. Pengguna ringan mungkin lebih responsif terhadap daya tarik pemasaran baru. Yang keempat, tahap kesepian pembeli. Beberapa orang tidak mengetahui produk. Ada yang sadar, ada yang tahu, ada yang tertarik, ada yang menginginkan produk, dan ada yang berminat untuk membeli. Untuk membantu mengkarakterisasi beberapa banyak orang pada tahap yang berbeda dan seberapa baik mereka telah mengubah orang dari satu tahap ke tahap lain. Proporsi konsumen pada tahap yang berbeda membuat beberapa perbedaan besar dalam merancang program pemasaran. Misalkan, suatu badan kesehatan ingin mendorong wanita untuk melakukan tes PAP atau PAP tahunan untuk mendeteksi kanker serviks. Pada awalnya, sebagian besar wanita mungkin tidak menyadari tes PAP. Upaya pemasaran harus masuk ke iklan pembangunan kesadaran menggunakan pesan sederhana. Nantinya, iklan harus mendramatisir manfaat dari tes PAP dan risiko tidak mendapatkannya. Tawaran khusus pemeriksaan kesehatan gratis dapat memotivasi wanita untuk benar-benar mendaftarkan untuk ujian. Selanjutnya ada loyalty status atau status loyalitas. Pemasar biasanya membayangkan 4 kelompok berdasarkan status loyalitas merek. Yang pertama, loyalitas hard. Konsumen yang hanya membeli satu merek setiap saat. Yang kedua, sleep loyal. Konsumen yang loyal pada 2 atau 3 merek. Yang ketiga, shifting loyal. Konsumen yang mengubah loyalitas dari satu merek ke merek lain. Yang keempat, switcher. Konsumen yang tidak menunjukkan loyalitas pada merek apapun. Sekian dari saya lanjutkan ke teman saya. Terima kasih. Kalau Yubi NIM 2019-80-120 akan melanjutkan presentasi dari Abdillah Hussein. Di sini ada market targeting. 7 langkah pendekatan yang dapat dikemukakan oleh Roger Best. Yang pertama, segmentasi berdasarkan kebutuhan. Kelompok pelanggan ke dalam segmen berdasarkan manfaat dan kebutuhan yang sama dicari oleh pelanggan dalam menyelesaikan masalah konsumsi tertentu. Seperti saran kebutuhan yang kita butuhkan itu masker, dan sebagian besar masyarakat kebutuhannya itu mencari masker dan hand sanitizer. Bagi seorang usahawan pasti akan ada solusinya, seperti misalkan masker susah dicari di pasaran, pasti usaha itu akan mencari solusi lain seperti membuat hand sanitizer. Walaupun kita membuat secara sendiri, mungkin manfaatnya kurang lebih akan sama seperti hand sanitizer yang lainnya. Mungkin di sini lebih murah harganya. Kita akan mencari solusi yang terbaik untuk para konsumen agar manfaat dan kebutuhannya itu dapat terpenuhi. Yang kedua itu ada identifikasi segmen. Untuk masing-masing segmen yang berdasarkan kebutuhan tentukan demografi, gaya hidup, dan perilaku penggunaan yang membuat segmen itu menjadi khas dan teridentifikasi. Seperti yang tadi kita contoh hand sanitizer dan masker, kita akan mendistribusikannya kemana. Kita akan ambil contoh misalkan ke daerah yang mungkin benar-benar membutuhkan masker dan hand sanitizer.
kita akan menjualnya dengan harga yang rendah, karena kan virus corona ini membuat harga akan melambung, tetapi kita akan menjualnya dengan harga normal. Yang ketiga itu ada daya tarik segmen dengan menggunakan kriteria daya tarik segmen yang sudah ditetapkan sebelumnya, seperti pertumbuhan pasar, intensitas persaing, dan akses pasar. Tentukan keseluruhan daya tarik masing-masing segmen. Yang selanjutnya itu ada market targeting yang nomor 4. Profitabilitas segmen. Tentukan profitabilitas segmen. Yang kelima itu ada penetapan posisi segmen. Untuk masing-masing segmen, ciptakan strategi penetapan proporsi nilai yang strategi penetapan posisi produk harga berdasarkan karakteristik kebutuhan unik pelanggan. Yang seperti yang contoh yang tadi, kita membuat hand sanitizer sendiri, kita akan membandrol harga itu lebih murah atau lebih tinggi dengan karakteristik hand sanitizer yang kita buat dengan sendiri. Yang keenam itu ada uji coba segmen. Menciptakan bentangan riwayat segmen untuk menguji daya tarik strategi penetapan posisi masing-masing segmen. Seperti hand sanitizer sendiri itu kita tidak langsung menjualnya ke pasaran terbuka. Kita akan menguji coba kepada diri kita sendiri apakah itu benar-benar bermanfaat untuk masyarakat dan terpenuhi kebutuhannya. Baru kita akan memproduksinya secara massal dan akan kita menjualkan ke masyarakat. Yang ketujuh itu ada strategi bauran produk. Perluasan strategi penetapan posisi segmen agar mencakup semua aspek bauran pemasaran. Produk kita sudah ada hand sanitizer, harga mungkin lebih rendah daripada harga pasaran atau harga normal yang lainnya. Promosi kita akan menggunakan karena virus corona ini, kata pemerintah dan presiden juga jangan ke tempat keramaian, maka kita akan menjualnya melalui media online. Dan kami akan mengirim melalui ekspedisi. Selanjutnya itu ada efektif segmen kriteria. Tidak semua skema segmentasi berguna agar bermanfaat. Segmen pasar harus memberi peringkat baik pada 5 kriteria utama. Yang pertama itu ada measurable, terukur. Measurable terukur, segmen pasar harus diukur berdasarkan nilai atau volume penjualan, yaitu jumlah pelanggan dalam segmen ini. Riset pasar yang andal harus mampu mengidentifikasi ukuran segmen pasar bagi pasar hingga tingkat akurasi yang masuk akal, sehingga ahli strategi kemudian dapat memutuskan bagaimana sejauh mana mereka harus memfokuskan upaya mereka pada pemasaran segmen ini. Seperti tadi hand sanitizer, segmen pasarnya itu kita ukur nih, volume penjualan itu apakah benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak. Karena hand sanitizer itu sebagai pencegah yang mudah selain menggunakan masker. Jadi kita akan memfokuskan upaya kita itu kita evaluasi dulu apakah benar hand sanitizer ini benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Pasti ya dibutuhkan sih. Yang kedua itu ada substansial. Sederhananya tidak akan ada gunanya membuang anggaran pemasaran dalam pasar yang tidak cukup besar, yang memiliki daya beli negatif. Segmen pasar yang layak adalah dari kelompok yang homogen dengan karakteristik yang jelas seperti kelompok usia, latar belakang, sosial ekonomi, dan perspektif merek. Hal yang musiman juga penting di sini. Tidak ada ahli segmentasi pasar yang akan merekomendasi untuk fokus pada kelompok pelanggan yang tidak stabil, yang kemungkinan akan bubar 1 atau 2 tahun. Yang ketiga itu ada accessible, dapat diakses. Ketika melakukan riset terhadap segmen pasar, penting untuk mempertimbangkan bagaimana audiens dapat mengakses informasi tersebut. Lalu Anda juga mengenal kekuatan dan kemampuan departemen pemasaran perusahaan Anda. Mungkin ada segmen yang efektif menanggapi iklan outdoor lebih baik seperti baliho atau papan reklame. Namun ada pula segmen yang lebih suka menanggapi informasi
melalui kampanye media sosial, iklan, televisi, dan sejumlah pendekatan lainnya. Mungkin dalam pengiklanan memberikan informasi lebih baik sih di zaman kita ini menggunakan media sosial karena mudah diakses. Yang keempat itu ada differentiable atau dapat dibedakan. Segmen pasar yang ideal di sisi internal harus homogen. Semua pelanggan di dalam segmen memiliki preferensi dan karakteristik yang sama, namun secara eksternal adalah heterogen. Perbedaan antara segmen pasar harus didefinisikan dengan jelas sehingga kampanye, produk, dan alat pemasaran dilaksanakan tidak tumpang tindih. Yang terakhir ada actionable, dapat ditindaklanjuti. Segmen pasar harus memiliki nilai praktis dan harus menyediakan data pendukung untuk posisi pemasaran atau pendekatan penjualan. Hal ini harus menjadi hasil yang mudah diukur, ideal dalam kaitannya dengan pengukuran yang ada dari segmen pasar sebagaimana didefinisikan oleh riset dalam mengetahui segmen pasar. Selanjutnya ada Porter's Five Force. Misalnya Porter telah mengidentifikasi 5 kekuatan yang menentukan daya tarik jangka panjang intrinsik dari suatu pasar atau segmen pasar. Menurut saya Porter's Five Force itu dalam pelajaran SMA ada namanya analisis SWOT. Kurang lebih menurut saya itu sama seperti analisis SWOT. Satu itu ada threat of rivalry, ancaman persaingan ketat. Yang pertama itu ada kondisi ini akan menyebabkan perang harga, pertempuran iklan, pengenalan produk baru, dan akan membuatnya mahal bersaing. Jadi misalkan kita ada perusahaan baru muncul, kita akan bersaing secara ketat, menyebabkan harga-harga itu menjadi bersaing, iklan-iklan akan bermunculan dengan ketat, pengenalan produk baru pun juga di media online mungkin sama-sama bersaing, dan mungkin salah satu produk akan membuatnya lebih mahal. Yang kedua itu ada threat of new entrants, ancaman pendatang baru. Segmen yang paling menarik adalah segmen yang dimana hambatan masuk tinggi dan hambatan keluar rendah. Beberapa perusahaan baru dapat memasuki industri dan perusahaan yang berkinerja buruk dapat dengan mudah keluar. Mungkin pendatang baru di sini memang lebih bagus sehingga pendatang yang sudah lama maksud saya orang-orang yang sudah lama akan tergeser karena kinerjanya buruk daripada pendatang baru. Yang ketiga itu ada threat of substitutes, ancaman produk pengganti. Sebuah segmen tidak menarik ketika ada pengganti aktual atau potensial untuk produk tersebut. Pengganti menempatkan batas harga dan laba. Jika kemajuan teknologi atau persaingan meningkat di industri-industri pengganti, harga dan keuntungan kemungkinan akan turun. Yang selanjutnya itu yang nomor 4 ada threat of buyer bargaining power, ancaman terhadap kekuatan tawar-menawar pembeli. Sebuah segmen tidak menarik jika pembeli memiliki daya tawar yang kuat untuk meningkat. Untuk melindungi diri sendiri, penjual mungkin memilih pembeli yang memiliki kekuatan paling kecil untuk bernegosiasi atau mengganti pemasok. Pertahanan yang lebih baik adalah mengembangkan penawaran superior yang tidak bisa ditolak oleh pembeli yang kuat. Yang kelima itu ada threat of supplier bargaining power, ancaman terhadap daya tawar pemasok meningkat. Sebuah segmen tidak menarik jika pemasok perusahaan mampu menaikkan harga atau mengurangi jumlah yang dipasok. Selanjutnya ada evaluating and selecting the market segment. Ada full market coverage. Dengan cakupan penuh, suatu perusahaan berusaha untuk melayani semua kelompok pelanggan dengan semua produk yang mungkin mereka butuhkan. Yang kedua itu ada multi segment specialization. Multi segment specialization itu dengan spesialis selektif
Perusahaan memilih subset dari semua segmen yang mungkin masing-masing menarik secara objektif yang tepat. Sebuah upaya perusahaan untuk mencapai seberapa sinergi dengan badan produk atau pasar pesaing produk. Perusahaan menjual produk tertentu ke beberapa segmen pasar yang berbeda. Yang selanjutnya ada evaluating selecting market segment. Ada single segment concentration. Perusahaan memasarkan hanya satu segmen tertentu. Lalu ada individual market. Segmen satu pasar disesuaikan atau satu ke satu pemasaran. Yang pertama itu ada identify your prospect and customers. Identifikasi prospek dan pelanggan Anda. Jangan mengejar semua orang. Bangun, pertahankan dan tambah basis data pelanggan yang kaya dengan informasi semua saluran dan titik sentuh pelanggan. Jadi kita sebagai usahawan itu atau sebagai pemilik perusahaan, bagaimana caranya pelanggan itu mencari informasi dengan mudah dan membelinya dengan cara mudah juga, sampai benar-benar produk kita itu dibeli dengan mudah. Yang kedua itu ada differentiate customer in terms of their needs and value to your company. Bedakan pelanggan dalam hal kebutuhan mereka dan nilainya bagi perusahaan Anda. Habiskan lebih banyak upaya secara proporsional pada pelanggan yang paling berharga. Terapkan penetapan biaya berdasarkan aktivitas dan hitung nilai seumur hidup pelanggan. Perkirakan nilai sekarang bersih dari semua laba masa depan dari pembelian. Tingkat margin referensi dikurangi biaya servis khusus pelanggan. Mudahnya saja, bedakan pelanggan dalam hal kebutuhan mereka dan nilainya bagi perusahaan Anda. Contohnya seperti yang pertama tadi, karena adanya virus corona kan sekarang kebutuhan pelanggan jadinya lebih berfokus pada masker dan hand sanitizer, karena untuk melindungi dirinya agar tidak terkena hand sanitizer. Jadi perusahaan juga mencari nilai dari produk, apakah kita akan membuat produk masker dan hand sanitizer oleh perusahaan sendiri atau tidak. Jadi perusahaan juga harus mendengarkan apa kata konsumen yang sedang dibutuhkan sekarang. Yang ketiga itu ada interact with individual customer to improve your knowledge about their individual needs and to build stronger relationship. Berinteraksi dengan pelanggan individu untuk meningkatkan pengetahuan Anda tentang kebutuhan masing-masing dan untuk membangun hubungan yang lebih kuat. Ya, seperti contohnya yang waktu itu Panuno berikan contoh juga, seperti Avanza dan Xenia. Mereka itu tidak asal-asalan membuatnya. Mereka akan mendengarkan apa kata konsumen yang akan dibutuhkan oleh si konsumen itu, bagaimana konsumen membutuhkan seperti mobil yang memuat banyak, barang-barang juga muat, untuk warga juga muat. Jadi mobil yang benar-benar untuk semua itu dapat masuk dalam mobil tersebut. Sehingga muncullah adanya mobil Avanza dan Xenia atau mobil sejuta umat. Yang keempat itu ada customize product, service, and message to each customer. Customisasi produk, layanan, dan pesan untuk setiap pelanggan. Fasilitas interaksi pelanggan melalui pusat kontak perusahaan atau situs web. Jadi kita walaupun menggunakan seperti sales atau demo-demo yang lain, kita bisa menggunakan dengan situs web atau kita menggunakan kotak informasi yang tertera dalam situs web tersebut, seperti ada nomor call center dan lain-lain. Yang terakhir itu ada legal and technical issue.
legal and ethical issue itu ada pemasar harus menarikkan hati-hati untuk menghindari serangan balik dari customer. Seperti kayak kita kan membuat suatu barang, pasti kita harus memikirkan hukum dan legalnya produk tersebut. Jadi kita harus benar-benar memikirkan. Pemasar harus menargetkan dengan hati-hati untuk menghindari reaksi konsumen. Seperti contohnya, ini ada jomblo dapat menolak kemasan makanan satu porsi jika mereka tidak ingin diinginkan bahwa mereka makan sendirian. Konsumen lanjut usia tidak dapat merasakan usia mereka, mungkin tidak menghargai produk yang menyebut mereka tua. Jadi jomblo ini menolak kemasan makanan satu produk karena mungkin dia karena jomblo. Jadi karena kita harus mendengarkan juga bagaimana konsumen itu, kita juga harus mendengarkan apa yang diinginkan konsumen. Jadi kita harus tetap berhati-hati. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kesimpulannya pasar itu memang banyak macamnya dan banyak juga ragamnya. Dan juga buat kalian yang ingin terjun dalam sebuah bisnis kecil-kecilan, ini hanya saran. Kalian bisa menggunakan seperti contohnya namanya itu sistem konsinyasi. Mungkin ini tambahan keluar dari topik. Sistem konsinyasi itu seperti kita menjual produk tetapi kita menitipkannya di sebuah toko. Seperti contohnya saya saya penjual roti tapi saya ingin menjualnya di toko. Jadi kita menitipkan roti itu di sebuah toko. Minusnya dari kita menjual atau menitipkan ke toko tersebut, mungkin kita tidak akan dipromosikan. Jadi bagaimana barang itu benar-benar laku atau terjual dengan secara sendiri. Lebih enaknya sih mencari toko yang sudah benar-benar ada brandnya atau sudah punya nama. Jadi mungkin roti kita itu lebih terlirik walaupun beda dari brand tersebut. Mungkin itu saja sih kesimpulan dari saya atau saran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.